Wakil Talkin, Syekh Mursid, Bapak Ki Haji Mahya Al-Bukhari, Dr. Ki Haji Rahmat Hidayat MA, Ki Haji Anang Asy'ari, Dr. Ki Haji Faisal Reza Adib, Pemangku Hajat Ibu Hajah Rahmayani, Bunda Haya, Pak Priyatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ibu Rahmayani bisa umroh bareng lagi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abah mengatakan wa annal qalba aslun wal baqi tabiun lahu. Annal qalba aslun. Jadi dalam diri kita ini banyak anggota-anggota tubuh, dan yang menjadi pokok, bisa jadikan komandannya atau sesuatu yang sangat penting, dasarnya adalah al-qalb, hati. Wal baqi tabiun lahu, dan selain daripada itu ikut bagaimana hati. Ini sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Inna fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhal jasadu kullu, wa iza fasada fasada jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika itu bagus, baguslah semuanya. Jika itu rusak, rusaklah semuanya. Itu yang namanya hati. Toriko menitik beratkan ke pembinaan hati, pengolahan hati, riyadatun nafsi, pecinta kesucian jiwa. Jiwa itu ya hatilah. Jadi titik utama yang ditekankan dalam toriko itu di situ. Bermainnya di situ. Tidak hanya zohirnya saja, tanpa meremehkan sesuatu yang zohir. Tidak hanya syariat saja, tapi tidak meremehkan syariat. Ranah syariat sudah, artinya bukan berarti dilalui, karena masih banyak juga yang masuk toriko awam. Ya tetap dijalani, tapi tidak fokus di situ saja. Inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika mengkritik ulama-ulama fikih yang hanya sibuk berbicara tentang toharoh. Yang mereka sibukkan toharoh badan, toharoh pakaian, toharoh tempat. Itu mereka sampai bertahun-tahun membahas itu, dan begitu kuatnya, dan melupakan toharatul qalbi, kesucian hati. Karena yang keempatnya dilupakan, akhirnya mereka saling menyalahkan, saling menghina. Jadi yang pembahasan yang mereka bahas menimbulkan kesombongan, menimbulkan kedengkian, menimbulkan persaingan. Maka Al-Imam Al-Ghazali dan
Beberapa ulama sufi lainnya itu dalam kitab Firiha Billah ditulis oleh salah satu ulama dari Yordan. Eh, Mereka pergi ke masjid nggak pakai sendal dan sampai ke masjid langsung masuk ke masjid, nggak dicuci dulu, langsung sholat. Beda dengan ulama-ulama syariat pada saat itu yang benar-benar menjaga sendalnya, menjaga eh, sejadahnya. Imam Ghazali tidak gitu. Dia masuk sholat gitu. Meskipun dia pun tahu ketika dia jalan tidak ada najis yang diinjeknya gitu. Dia tahu hukum karena beliau juga menulis kitab kitab fikih gitu. Beliau seorang yang ahli fikih, ahli usul fik beliau. Al-Mustasfa itu usul fiknya beliau. Jadi inilah ranah daripada toriko gitu. Kenapa kita zikir itu bisautin qawiyin wador bin sadidin dengan suara yang keras, hentakan yang kuat, karena tujuannya hati, menggetarkan hati, membersihkan hati. Dan ternyata saya mengilustrasikan kita ngebersihin hati itu kayak ada cat di ada cat ada di cat atau di tembok atau di baju kita atau di lantai lah ada cat di lantai, kita nggak punya alat pembersih yang baik gitu. Kita cuma pakai tangan doang ngebersihinnya. Itu kan susah. Bersih iya tapi dikit-dikit, dikit-dikit. Ada orang datang bawa thinner, bawa obat, dengan menyiram saja itu hati itu lantai bersih. Kalau kita bisa sebulan nih, kita pakai kuku kita sampai kuku kita berdarah-darah, kok sulit banget ya. Ternyata ada orang datang bawa obatnya. Nah, itulah sosok guru mursyid. Kita ngebersihin diri kita, hati kita berat, susah gitu. Maka dengan suhbah, dengan menatap wajah guru mursyid, dengan merobitoh kepada guru mursyid, itulah wa yuzakihim, maka dibersihkanlah hati-hati kita gitu. Dan kita semuanya mengatakan kita belum 100% bersih. Masih banyak kotoran-kotoran, itu harus kita akuin, tapi kita sedang proses untuk pembersihan sampai nanti bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sudah bersih. Bisa saja di dunia hatinya belum bersih, masih ada kesombongannya, masih ada ketidakyakinannya kepada Allah, masih ada emosinya. Nanti ketika meninggal dunia, disitulah pengembelengan lagi bersama dengan ahli silsilah. Dan ketika saatnya berjumpa dengan Allah, dia datang kepada Allah dengan bikol bin salim. Jadi intinya eh, barometer torikoh itu bukan zohir gitu, tapi bagaimana dia perlakuannya kepada orang, bagaimana sikapnya kepada orang orang lain, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana hatinya ketika dia disakiti oleh orang, itulah yang menjadi barometer. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.